mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Rahma sudah di kamarnya, menatap nanar pintu penghubung kamarnya dan kamar Bramantya. Laki-laki itu benar-benar mengabaikannya, justru di saat Rahma memilihnya dan meyakini perasaannya. Tak terasa air mata Rahma tumpah. Semua kenangan bersama Bramantya terpampang di benaknya. Namun ia merasa, semuanya sudah berakhir antara dirinya dan suaminya itu. Buktinya sampai saat ini, Mas Bramantya tidak menghubunginya sama sekali. Rahma menghela napas dalam, menatap sekeliling ruangan. Kamar yang menaunginya beberapa waktu belakangan, dan jika keadaan terus begini dengan Mas Bramantya, ia akan terpaksa mengajak kedua orang tuanya kembali ke rumah sederhana mereka yang terletak di gang sempit. Ayah mungkin justru akan merasa lega. Namun mamah pasti akan sangat kecewa. Apalagi jika mamah tahu bahwa penyebab Mas Bramantya marah adalah karena Rahma menjenguk Teguh yang sedang sakit. Mamah juga pasti akan sangat marah. Adakah yang bisa memahami dirinya bahwa ia menemui Teguh untuk menyelesaikan semua karena ia ingin memulai yang baru dengan Mas Bramantya tanpa bayang-bayang masa lalunya lagi. Teguh memang cinta pertamanya, tapi tak semua cinta pertama harus menjadi cinta terakhir. Di tepi sebuah danau, di teras bungalow yang sengaja Andi pesan, dalam keremangan malam, Andi sedang menatap Lena dengan penuh cinta. Lena, yang tidak tahu bahwa semua itu palsu, menatap balik Andi bahkan dengan luapan cinta yang lebih dalam. Di hadapan mereka, tampak sebuah meja yang telah ditata dengan romantis dengan 2 buah lilin, hidangan yang khusus Andi pesan untuk 2 orang, dan sebuah kotak perhiasan yang dilapis bahan kulit. Di dalamnya tampak sebuah gelang yang berkilauan diterpa sinar dari lilin. Semua sengaja Andi persiapkan untuk rencana kejinya malam ini. Dan benar saja, Lena tak curiga sama sekali. Ia tersenyum haru. Ini serius buat aku, Andi. Gelang ini mahal banget, loh. Andi mengangguk dan tersenyum pura-pura haru. Untuk perempuan seberharga kamu, nggak ada yang mahal, Lena. Aku yakin, kita berdua akan bisa melewati semua. Dan gelang itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan semua cinta dan dukungan yang kamu berikan untuk aku. Air mata semakin merebak di pelupuk Lena. Ia tahan dengan buku-buku jari telunjuknya agar tidak jatuh ke pipi dan merusak makeupnya. Ia ingin tetap tampil cantik malam ini di mata Andi. Sebodoh apapun Andi, di mata Lena, yang penting Andi mencintainya. Tidak, Andi tidak bodoh, ia hanya ceroboh. Mulai saat ini, Lena akan terlibat langsung. Ia akan mendampingi Andi agar mereka bisa menciptakan kerajaan bisnis seperti yang Bramantya miliki, bahkan melebihi Bramantya. Jika Bramantya bisa, ia dan Andi juga pasti bisa, kan? Perlahan, tangan Lena merengkuh jemari Andi. Andi melirik saat tangan Lena menyentuhnya. Ia harus memastikan tangannya, jemarinya, tak menyentuh Lena. Tak boleh ada sidik jarinya di tubuh Lena. Di rumah, Bramantya memandangi pesan yang Lena kirimkan untuknya. Lena memintanya datang ke bungalow tepi danau. Ia ingin bicara. Sejujurnya, Bramantya sudah malas berurusan dengan perempuan itu. Toh 2 hari lagi ia akan terbebas dari Lena. Terlebih, hatinya masih dipenuhi kekecewaan atas Rahma. Ia yakin, jika bertemu Lena, ia hanya akan bertengkar dengan perempuan itu. Apalagi jika pertemuan dilakukan di luar seperti permintaan Lena. Kalau masih di rumah Lena, ia akan menahan diri demi Fadil. Namun, kemudian Bramantya berpikir sebaliknya, bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan istri keduanya itu.
Ia akan menjelaskan kepada Lena apa-apa saja yang akan ia berikan untuk Fadil meskipun mereka berpisah kelak. Tak perlu menunggu 2 hari lagi. Di belakang Bramantia, Najla memerhatikan suaminya. Tanpa mengetahui bahwa yang sedang Bramantia pertimbangkan adalah permintaan Lena untuk bertemu, Najla masih mengira Bramantia galau karena Rahma. Aku tahu kamu mencintai Rahma, Mas. Turunkan egomu. Temui Rahma. Tanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang tadi Najla katakan kepada Bramantia. Namun pria yang dulu senyumnya selalu meruntuhkan pertahanan Najla, namun kini jarang Najla lihat senyuman itu, justru meninggalkannya tanpa menanggapi ucapannya. Tiba-tiba Najla lihat Bramantia beranjak dari duduknya. Dan saat laki-laki itu berbalik, tatapan mereka bertemu. Najla lega. Walaupun Bramantia masih tampak kesal kepadanya, suaminya itu masih memancarkan cinta dari matanya. Najla memberanikan diri mendekat. Mas mau minum teh, kopi? Bramantia menggeleng, memberi kode dengan menggerakkan ponselnya. Lena kirim pesan, ngajak ketemu. Najla tersenyum. Aku mau sekalian mengakhiri semua dengan dia, Najla. Senyuman Najla menghilang. Jangan larang aku pergi. Sudah aku bilang, aku akan menjadikan kamu satu-satunya istriku. Lalu Bramantia berlalu begitu saja. Dan Najla hanya bisa memandanginya dalam diam. Bramantia, jika sudah berucap dengan tegas namun tenang seperti barusan, akan sulit untuk digoyahkan. Dan sejujurnya, Najla pun tahu penderitaan Bramantia beristrikan Lena. Sehingga, walau merasa iba kepada Fadil yang akan kehilangan sosok ayah, ia terpaksa tetap membiarkan Bramantia pergi. Andi menatap Lena yang sedang menyesap minumannya. Tanpa Lena sadari, mata Andi kali ini tak memancarkan cinta, melainkan begitu tajam dan menusuk seperti pedang yang andai Andi miliki, pasti sudah menghunus dada Lena, perempuan yang pernah menghinanya sedemikian rupa. Menyadari dirinya sedang ditatap, Lena mengangkat wajah dan tersenyum. Ia tak sempat melihat tatapan setajam pedang itu. Tatapan tersebut sudah berubah menjadi tatapan hangat. Andi tersenyum penuh makna. Andai ia seorang aktor, piala citra pasti sudah di tangannya karena begitu pandai memainkan peran dari seorang kekasih penuh dendam dan seorang pujaan hati yang penuh cinta. Namun Lena yang tidak memahami arti senyuman dan tatapan Andi, justru membalas senyum itu. Kamu jangan pandangin aku kayak gitu terus, Andi. Kenapa? Kok nggak boleh? Bisik Andi mesra. Sambil mengelus gelang pemberian Andi yang sudah melingkar cantik di tangannya, Lena balas berbisik. Karena aku jadi makin cinta sama kamu. Dek, entah mengapa ada yang menusuk hati Andi. Pedangnya sendiri, kah? Sial, ia masih mencintai Lena. Ia luluh dengan ucapan Lena barusan. Tapi ia tak bisa mundur lagi. Ia melirik makanan yang sudah tinggal setengah di piring di hadapan Najla. Sudah seperempat jalan menuju kematian Lena dan balas dendamnya kepada Bramantia. Andi mencondongkan tubuhnya. Jangan bisik kayak gitu lagi ke aku nggak tahan. Lena cekikikan. Apa sih? Kemudian Andi berdiri, melangkah sejenak ke sebelah Lena. Ia tak tahan untuk tak melakukan ini untuk yang terakhir kali. Ia menunduk dan mengecup kepala Lena. I love you, Lena, bisiknya dalam hati. Lena refleks memeluk lengan Andi namun Andi melepaskannya. Aku ke toilet dulu. Lena mengangguk walau tangannya masih juga memegangi tangan Andi hingga perlahan terlepas saat Andi menjauh menuju bungalow. Lalu tanpa sepengetahuan Lena, Andi meletakkan sebuah buku agenda dengan cover kulit yang tampak mewah di meja rias. Kemudian Andi keluar. Ia tidak ke toilet sebagaimana yang ia ucapkan kepada Lena.
Bahkan Andi keluar dari area parkiran hotel dan bungalow, pergi ke sebuah minimarket dan naik ke motornya sendiri yang terparkir di sana. Ia memberikan uang 50.000 kepada tukang parkir, kemudian berlalu diiringi seringai puas. Sebentar lagi, di tepi danau, Lena akan mencicipi kematian, ditemani Bramantia yang akan menjadi tersangka pelaku pembunuhan sang istri kedua. Bramantia mengendarai mobilnya dalam perjalanan menuju bungalow yang telah diinfokan oleh Lena. Bramantia sudah menelepon orang legalnya di kantor agar segera mengurus hak-hak Fadil dan proses perceraiannya dengan Lena. Bramantia tidak ingin ada yang dirugikan, itu yang ia pastikan. Setelah itu, Bramantia terdiam. Semestinya ia juga membahas tentang legalitas perceraiannya dengan Rahma. Namun bibirnya sulit mengucapkannya. Mungkin nanti, jika ia sudah bicara dengan Rahma. Bagaimanapun, ia masih menghargai perempuan itu. Ia pun terjebak dalam pernikahan ini, sama seperti Bramantia. Berbeda dengan Lena yang ia yakin sejak awal memang sengaja menjebaknya. Bramantia menghela napas karena, sialnya, teringat Rahma, ia justru merasa sangat rindu. Pelukan istri ketiganya itu tiba-tiba seakan sedang menyelimuti tubuhnya. Tanpa sengaja, Bramantia memejamkan mata sejenak, hingga terdengar suara klakson dari depan. Ternyata mobil Bramantia hampir saja berpindah ke jalur sebelah yang arahnya berlawanan. Bramantia buru-buru mengarahkan mobilnya ke samping dan menepi. Rahma hampir saja membuatnya menabrak mobil lain. Bukan Rahma penyebabnya, namun otaknya sendiri yang tak bisa melepaskan Rahma dari saraf-saraf yang saling tersambung di sel abu-abunya. Apa yang harus ia lakukan dengan perempuan itu? Mestinya tak mengapa jika ia melepaskan Rahma, bukan? Bramantia belum melakukan apapun dengannya. Bramantia bisa mengembalikannya utuh kepada ayahnya. Persis ketika pikiran gila itu menghantui benaknya, ada telepon masuk di ponselnya. Dari Rahma. Rahma lega saat Bramantia menerima telepon dan berucap, "Ya, ada apa lagi, Rahma?" Meskipun suara Bramantia terdengar letih dan dingin, tidak antusias dan hangat seperti biasa, Rahma membalasnya dengan kelembutan seperti biasa. Kalau semua harus berakhir, ia tak ingin akhir antara dirinya dan Mas Bramantia menjadi mimpi buruk bagi semua yang terlibat. Atau, bisa jadi, mereka akan tetap bersama, kan? "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam." Kerongkongan Bramantia tercekat saat menjawab karena sejujurnya, ia merindukan suara itu. "Aku perlu bicara sama Mas." Bramantia menghela napas. "Bagus, kedua istriku ingin bicara pada saat yang bersamaan. Kenapa tidak sekaligus dua pulau terlampaui? Oke, aku akan sarelok di mana aku sekarang. Kamu bisa tolong samperin aku ke sini. Malam-malam begini, Mas." Bramantia melihat jam di mobilnya. Sudah hampir jam 9 malam. Lalu Bramantia melirik keluar jendela mobilnya. Gerimis. Ia tidak tega membayangkan Rahma harus keluar rumah sendiri dengan kondisi seperti ini. Bramantia menghela napas. Tapi semua harus selesai malam ini. Ini kesempatanku mengakhiri sandiwara gila dalam rumah tanggaku. "Iya, Rahma. Maaf, aku juga memang perlu bicara sama kamu. Dan hanya bisa kalau kamu yang ke tempatku, bukan sebaliknya." Bramantia berpikir sejenak. "Gini aja, biar aku kirim taksi ke rumah. Taksi itu yang akan membawa kamu ke sini." Rahma melihat keluar, gerimis sudah mulai berubah menjadi hujan walau masih rintik. Namun ia juga menginginkan kejelasan. Rahma pun mengangguk, walau sadar Bramantia tak dapat melihatnya. "Baik,
Mas." Setelah mematikan sambungan telepon, Bramantia segera memesankan taksi online untuk Rahma. Ia akan menunggu di sini, sehingga nanti mereka bisa bersama-sama ke bungalow yang telah diinfokan oleh Lena. Bramantia akan bicara dengan mereka berdua di sana. Andi sibuk melihat jam, lalu melihat ke jalan. Berkali-kali, kemana si Bramantia? Bisa kacau dan berantakan rencanaku kalau petugas bungalow menemukan Lena sebelum Bramantia tiba. Bisa-bisa tuduhan akan terarah kepadaku. Masih gelisah, Andi memandangi ponselnya. Tak ada telepon dari Lena. Jangan-jangan Lena sudah. Lena tidak boleh mati sebelum Bramantia tiba di sana. Andi terbayang apa yang sudah ia lakukan tadi sebelum menyuguhkan makanan yang telah khusus ia pesan. Andi bahkan sengaja memasukkan racun bukan hanya ke atas piring Lena, melainkan juga ke piringnya. Kenapa? Karena ia ingin memastikan, saat yang berwajib menyelidiki kasus kematian Lena kelak, Andi juga akan dipandang sebagai korban. Korban yang selamat karena belum memakan makanan beracun tersebut. Namun semua kacau sekarang. Tidak boleh kacau. Rencana yang sudah ia persiapkan dengan matang tidak boleh gosong. Tidak boleh hangus. Andi bergegas untuk mencari tahu kemana Bramantia. Ia baru saja menyalakan mesin motornya dan hendak melaju ke jalan. Namun pada saat yang sama, ia melihat mobil Bramantia lewat persis di depan minimarket tempat Andi mengintai. Andi merasa sangat lega. Ia menatap sinis mobil Bramantia. "Bramantia, siap-siap kau." Tatapan sinis Andi berubah menjadi senyuman yang sangat bengis. Ia teringat semua persiapannya untuk menjerumuskan Bramantia. Kemarin ia membeli gelang di sebuah toko perhiasan via website atas nama Bramantia. Andi melakukan pembayaran dengan kartu kredit Bramantia. Ya, karena dulu ia kerap menangani pesanan Bramantia di apotek, dia sudah menyimpan 3 digit nomor di belakang kartu kredit Bramantia dengan niat awal ingin membobolnya, namun kini ia punya alasan lebih baik. Gelang itu dikirimkan ke sebuah alamat palsu, namun dengan lihainya, Andi mengarahkan kurir untuk bertemu di ujung gang. Jika nanti alamat itu dicari, tak akan ada jejak yang tersisa. Satu lagi, setelah menerima gelang itu, ia menghapus semua sidik jarinya dan memegang kotak itu dengan sarung tangan. Bahkan ia sengaja menyiapkan meja untuk makan malamnya dengan Lena tadi sebelum Lena datang, sehingga ia bisa meletakkan kotak gelang tersebut di meja dengan tangan terbungkus dan takkan ada sidik jari di sana. Di mata Andi, semua sempurna. Sebentar lagi Bramantia akan diringkus dan mungkin Lena juga akan lewat. Andi menyeringai puas. Namun, saat itu Andi tidak tahu, ia tak dapat melihat bahwa di dalam mobil ada Rahma yang sudah duduk di sebelah Bramantia, sedang menuju bungalow tersebut. Rahma melirik Bramantia kikuk, hatinya tak keruan, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat saat tadi ia tiba di sebelah mobil Bramantia dengan taksi pesanan Bramantia. Laki-laki itu turun dan mendekatinya, menutupi Rahma dengan tangannya sambil berbisik, "Maaf, di mobilku ternyata gak ada payung." Rahma menoleh kaget, tapi laki-laki itu tak menatapnya balik. Mereka bergegas berdampingan menuju pintu mobil Bramantia dan hingga Rahma masuk mobil, Bramantia terus melindunginya dari hujan dengan tangannya. Masih menatap Bramantia, hati Rahma bergejolak. "Ya Allah, aku rindu." Namun tentu saja ia tak bisa menyuarakan isi hatinya. Karena ia bertemu karena ia menginginkan perpisahan, bukan kebersamaan. Toh kebersamaan mereka sejatinya begitu semu. Rahma menguatkan diri. "Kita bicara di mana, Mas?" tanya Rahma lirih. "Di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan oleh Lena." Jreng.
Rahma menoleh kaget. Kak Lena. Bramantia mengangguk. Iya, kita akan bicara bertiga sama Lena. Rahma terdiam, pandangannya teralihkan ke jendela di sampingnya. Kenapa harus ada Lena? Bramantia menyadari keterkejutan Rahma, namun ia tak berani menatap Rahma. Bahkan sejak tadi perempuan itu tiba dengan taksi pesanannya dan saat Bramantia membantunya masuk ke mobil, Bramantia tak meliriknya sedikit pun. Bramantia rindu, namun akal sehatnya lebih kuat daripada perasaannya. Bramantia mencibir sendiri, aku bukan laki-laki menye-menye yang bisa dibutakan oleh cinta. Mungkin bisa, tapi hanya cintaku untuk Najla. Aku harus bisa melepaskan Rahma dan Lena. Rahma kembali melirik Bramantia yang tampak serius mengendarai mobil. Mungkin ini kali terakhir ia duduk bersebelahan berdua saja di dalam mobil bersama suaminya, menembus gelapnya malam dan rintiknya hujan. Akankah ini menjadi kenangan indah atau kenangan paling menyedihkan dalam hidupnya? Di bungalow, tubuh Lena tampak gemetar dan kaku. Ia berusaha bicara, berteriak, tapi lehernya seakan menyempit, tak menyisakan ruang untuk mengeluarkan suara. Otaknya seperti membeku. Sial, kenapa aku? Jangan-jangan Andi. Mobil Bramantia tiba di depan bungalow yang disebutkan dalam pesan yang dikirim Lena. Rahma menoleh ke bungalow tersebut. Bingung, heran. Di sini, Mas. Bramantia mengangguk dan keluar dari mobil. Rahma mengikuti di belakang. Bramantia melangkah ke pintu bungalow, mencoba membukanya, ternyata tidak dikunci. Saat Bramantia hendak masuk, Rahma buru-buru berdiri di sebelahnya. Mas, aku tunggu di luar aja, ya. Bramantia masih tak melirik Rahma. Ikut aja, kita bicara di dalam. Tapi, Mas, belum sempat Rahma memprotes lebih lanjut, terdengar suara prang, bruk, seperti suara piring yang pecah karena taplak yang tertarik diikuti dengan tubuh manusia yang terjatuh ke lantai. Bramantia dan Rahma refleks saling menoleh kaget. Tanpa mengucapkan apapun lagi, Bramantia buru-buru berlari masuk sambil berseru, Lena. Rahma pun tak punya alasan lagi untuk tak mengikutinya. Apa yang terjadi dengan Lena di dalam? Najla terjaga dari tidurnya. Ya ampun, aku ketiduran. Najla menoleh ke jam mungil di meja nakas di sebelahnya. Samar-samar Najla mendengar suara telepon masuk di ponselnya yang tergeletak di sebelah jam mungil itu. Di layar tampak nama Iyah, Artlena yang merawat Fadil. Najla buru-buru menerima panggilan tersebut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara panik Iyah di ujung sana. Bu Najla, ibu tahu nggak Bu Lena di mana? Fadil tiba-tiba demam, Bu. Sampai 39,8 panasnya, Bu. Bu Lena saya telepon nggak bisa. Ya Allah, ya udah, kayaknya Bapak lagi sama Bu Lena. Kamu tunggu aja, ya. Saya suruh mereka pulang sekarang. Iya, Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najla segera mematikan sambungan dan berusaha menghubungi Bramantia tapi tidak ada jawaban. Najla semakin panik dan tegang. Ya Allah, aku harus gimana? Bramantia sudah di halaman belakang bungalow dan syok melihat Lena yang tergeletak di lantai dengan piring dan semua pecah belah yang hancur karena jatuh tergeletak di sebelah Lena. Rahma di belakangnya menatap dengan syok dan ketakutan. Terlebih, dari mulut Lena keluar busa putih. Lena mendelik kesakitan. Ya Allah, Mas. Tolong Kak Lena, Mas. Bramantia sempat yang terdiam saking syoknya akhirnya tersadar setelah Rahma mengingatkannya. Bramantia buru-buru mendekat ke Lena. Lena,
Namun saat Bramantya hendak menggendong Lena untuk menyelamatkannya, tiba-tiba taplak yang juga sudah tergeletak di lantai tiba-tiba mengobarkan api. Bramantya syok, terbelalak melihat api di dekat Lena. Rahma di belakangnya teriak ketakutan. "Mas, awas!" Rahma segera menarik Bramantya, memeluk dari belakang agar Bramantya mundur. Bramantya terkejut melihat tangan Rahma yang melingkar di pinggangnya. Rahma tersadar dan melepaskan pelukannya. "Aku nggak mau Mas kenapa-napa." Namun pada saat yang sama, dari sudut matanya, Rahma melihat api mulai mengenai ujung gaun Lena. "Kak Lena!" Bramantya menoleh syok. Rahma pun merasa bersalah karena Bramantya tidak jadi menolong Lena karena ia tarik. Sementara itu, tampak api semakin membesar. Bramantya dan Rahma semakin tegang. Andi masih di jalan di depan bungalow, masih dengan penyamarannya. Ia sangat penasaran apa yang terjadi di dalam sana. Semestinya sekarang Bramantya sudah terpergok sedang bersama Lena yang seharusnya sudah terkena efek racun yang Andi masukkan ke dalam makanan dan minuman yang Lena konsumsi. Andi mengernyit, berusaha melihat jelas ke arah lobi bungalow. Tapi kenapa suasana bungalow kayak tenang-tenang saja, seakan tidak ada kehebohan apapun di sana. Najla, yang kesal karena Bramantya masih juga tidak bisa dihubungi, memutuskan untuk ke rumah Lena. Ia menitipkan anak-anak kepada Art di rumahnya dan memintanya segera menghubungi Najla jika Bramantya pulang. Api semakin mendekati Lena yang mengeluarkan lebih banyak busa dari mulutnya. Bramantya tak bisa berbuat apa-apa lagi selain mendekati tubuh Lena untuk mengangkatnya. Namun Bramantya tak menyadari bahwa ada api yang tiba-tiba menyambar-nyambar ke belakangnya dari salah satu ujung taplak. Rahma melihat itu dan ia segera maju, menarik taplak itu hingga ia terjatuh. Menyadari hal tersebut, Bramantya yang sudah menggendong Lena terkejut. Rahma berusaha bangkit tapi api di depannya malah semakin besar. Bramantya panik. Ia melihat ke Lena yang mulai kejang-kejang dalam gendongannya, lalu menoleh ke Rahma yang semakin terjebak api. Bramantya hendak meletakkan Lena namun Rahma berteriak, "Bawa Kak Lena pergi, Mas. Bawa ke rumah sakit." Air mata menetes di pipi Bramantya. Melihat Lena, ia teringat Fadil. Menatap Rahma, ia takut kehilangan istri yang telah berhasil mencuri hatinya dari Najla. "Cepat, Mas!" teriak Rahma sambil berusaha berdiri. Matanya menatap takut api yang membumbung di hadapannya. Rahma melihat sekeliling berusaha mencari jalan keluar. Ia tak bisa lagi melihat Bramantya dengan jelas karena terhalang kobaran api. Bramantya menggeleng. "Enggak, aku nggak akan ninggalin kamu." Tatapan mata Bramantya menunjukkan ketakutan yang teramat sangat, menyala, penuh air mata. Ucapan Rahma terhenti karena saat ia berusaha meloloskan diri dari api lewat samping, tiba-tiba ada kobaran di sana. "Aku bisa keluar dari sini. Cepat bawa Kak Lena ke rumah sakit." Rahma masih melihat Bramantya di sana. "Aku akan sangat marah sama Mas kalau Mas gak pergi. Kasihan Fadil, Mas." Mendengar nama Fadil, Bramantya tersentak. Ia memandangi Najla dengan wajah yang tampak benar-benar syok karena dalam bayangan matanya, yang ia sedang gendong adalah Fadil. Karena rumah mereka tak terlalu berjauhan, Najla tiba dengan cepat di rumah Lena. Ia segera berlari ke kamar Fadil. Melihat wajah pucat anak madunya, Najla terbelalak panik. Bukan hanya wajahnya pucat, namun sekujur tubuh Fadil gemetar. "Iya, kenapa Fadil bisa sampai begini?" Najla menoleh panik ke ia. "Nggak tahu, Bu. Tadi tiba-tiba aja, setengah jam yang lalu," Fadil menggigil. "Saya pegang,
Ternyata panas banget. Saya cek pakai termometer. Udah tinggi aja, Bu. Sudah dikasih obat. Ia mengangguk. Sudah, Bu, tapi dimuntahin lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana ini, Bu? Kita bawa dia ke rumah sakit. Ia menoleh ke Fadil. Fadil sudah berat banget badannya, Bu. Saya nggak kuat gendong dia sendiri. Kita angkat bareng-bareng, seru Najla sambil mendekat ke Fadil. Ia mengikuti. Bersama Najla mereka mengangkat Fadil yang tampak masih gemetar seperti tremor untuk dibawa ke rumah sakit. Rahma melihat Bramantia masih terpaku, tegang, napasnya tersengal. Cepat, Mas, bawa Kak Lena. Bramantia tersentak. Aku harus bawa Lena ke rumah sakit, aku harus selamatkan Lena. Kasihan Fadil. Cepat, Mas. Mendengar teriakan Rahma lagi, Bramantia refleks bergerak, berbalik, menggendong Lena untuk membawanya pergi ke rumah sakit. Sejujurnya, melihat kepergian Bramantia, perasaan Rahma campur aduk. Ia lega, akhirnya Lena bisa diselamatkan. Namun, bagaimana dengan dirinya? Kini ia sudah terkepung api. Celah yang tadi masih ada kini sudah tertutup dan api mulai menyambar-nyambar ke arahnya. Rahma menatap sekelilingnya dengan mata berkilat ketakutan. Apakah Mas Bramantia benar-benar akan meninggalkan aku sendiri di sini? Rahma sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Kalau memang ia harus berakhir di sini, ia akan menerima takdirnya. Namun tiba-tiba terdengar suara orang ramai dari arah depan bungalow. Ambil apar di kantor. Cepat, telepon pemadam. Ambulans, telepon ambulans. Ada korban. Cepat para medis panggil ke sini. Rahma berusaha melihat namun kobaran si jago merah semakin besar dan hampir menyambar wajahnya. Rahma refleks berjongkok dan meringkuk, membelakangi api, berusaha menjauh dari hawa panas yang mulai terasa pedih di kulitnya. Rahma tidak tahu, pada saat yang sama, seseorang telah mengambil alih Lena dari tangan Bramantia dan tanpa pikir panjang lagi Bramantia mencari celah di antara kobaran api dan orang-orang berteriak histeris. Jangan, Pak. Namun Bramantia sudah menembus celah tersebut dan tiba-tiba Rahma merasakan ada yang merangkulnya, melindunginya, seakan menjadi tameng baginya dari jilatan api. Mas Bramantia, panggil Rahma lirih. Iya, Rahma, ini aku. Rahma sontak berbalik dan memeluk Bramantia. Entah mengapa air matanya menetes. Mungkin karena haru, mungkin karena lega, mungkin karena khawatir akan suaminya. Sementara itu, Bramantia membalas pelukan Rahma dengan sangat erat, sambil menepuk dan mengelus punggung Rahma untuk menenangkannya sementara Rahma membenamkan wajahnya di dada Bramantia. Kenyamanan pelukan itu membuat Rahma melupakan kobaran api, melupakan Lena yang keadaannya sempat membuatnya sangat ketakutan, melupakan segalanya. Hanya satu yang Rahma sadari, ia tak ingin lepas dari pelukan Bramantia. Ia tak ingin pisah dari Bramantia. Ia ingin terus menjadi istri Bramantia. Rahma tidak tahu bahwa Bramantia pun menyadari hal yang sama. Ia tak mungkin bisa melepaskan Rahma. Saat mereka sedang hanyut dengan perasaan masing-masing, bahkan hingga Bramantia tak menyadari api yang mulai menyambar-nyambar di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara. Mana aparnya? Cepat, ayo, semprotin, cepat. Bisa kebakar itu orang. Tunggu, jangan disemprotin ke mereka. Bahaya buat mereka kalau menghirup isi tabung apar. Isinya itu CO2. Ya terus gimana, dong? Suasana panik menyelimuti semua yang ada di sana, terutama Rahma dan Bramantia. Hati keduanya berbisik, ya Allah, selamatkanlah suamiku. Ya Allah, selamatkanlah istriku.
Fadil sudah di ruang IGD. Dengan tangan gemetar, di depan IGD, Najla berusaha menghubungi Lena dan Bramantia, namun tak ada hasil. Dokter menghampiri Najla. "Gimana kondisi anak saya, Dok?" tanya Najla. "Kurang bagus, Bu. Banyak berdoa saja. Sepertinya anak ibu sudah mengalami dehidrasi sejak beberapa jam yang lalu. Tolong selamatkan anak saya, Dok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin." Setelah dokter masuk kembali ke ruang IGD, Najla merasakan sekujur tubuhnya kesakitan. Ia terus menguatkan diri, merapal semua doa yang ia bisa. Untuk Fadil, untuk dirinya. Najla tidak tahu, ada yang juga sedang membutuhkan doa tulusnya, Bramantia, suaminya terkasih. Bramantia melihat sekeliling. Sudah tidak ada celah lagi. Di belakang mereka adalah dinding yang membatasi halaman belakang bungalow tempat mereka berada dan bungalow sebelah. Tiba-tiba Bramantia melepaskan pelukannya dan berjongkok di depan dinding tersebut. "Naik, Rahma." Rahma terkejut dan menggeleng. "Enggak, Mas. Kalau aku bisa naik, nanti Mas gimana naiknya?" Bramantia tak punya jawaban untuk pertanyaan Rahma barusan, namun ia tak peduli. Rahma harus selamat. Rahma harus baik-baik saja. Bramantia refleks membentak, "Naik," kataku. Rahma terkesiap. Bramantia menoleh dengan tatapan yang Rahma tahu adalah tatapan yang menyiratkan amarah, yang seakan berkata, "Jangan membantah." "Cepat, Rahma." Rahma menatap dinding tersebut. Memang tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek juga. Bramantia tak sabar dan menarik tangan Rahma sehingga Rahma berdiri di belakangnya. "Aku sayang kamu, Rahma," ujar Bramantia lirih. "Kalau kamu juga sayang aku, buktikan dengan naik ke atas punggungku dan biarkan aku menyelamatkan kamu." Tutur Bramantia seperti menyihir Rahma untuk membuktikan rasa sayangnya dan Rahma pun menaiki punggung Bramantia. Bramantia memejamkan mata dan menghela napas sangat lega. Setelah Rahma di atas punggungnya, Bramantia perlahan berdiri agar Rahma bisa meraih permukaan dinding pemisah tersebut. Dengan susah payah Rahma meraihnya dan ia mulai sedikit tergantung dengan tangan berpegangan pada permukaan dinding. Jantungnya berdegup kencang, namun Bramantia lagi-lagi menjadi pelindungnya, memegangi kedua kakinya sehingga Rahma bisa naik ke permukaan dinding. Pada saat yang sama, api menyambar dinding dan hampir mengenai Bramantia. Rahma sontak berteriak, "Mas!" Rahma segera menjulurkan tangan. "Cepat, Mas." Bramantia menoleh ke belakang, ke arah api, lalu ke Rahma lagi. Ia berpikir keras, "Kalau aku meraih tangan Rahma, bisakah dia bertahan di atas? Bagaimana kalau dia malah jatuh?" "Mas." "Baik tidak." Rahma lagi. Air mata sudah menetes di pipinya. Ia ketakutan setengah mati. "Kamu lompat ke bawah sana. Jangan di atas terus. Bahaya." Rahma terbelalak. "Mas juga bahaya kalau tetap di sana." Rahma memutuskan, "Kalau Mas nggak mau meraih tangan aku akan lompat balik ke Mas. Aku nggak akan meninggalkan Mas sendiri." Air mata menetes di pipi Bramantia. "Rahma nggak akan meninggalkan aku sendiri." Bramantia memejamkan mata, setetes air mata jatuh lagi di pipinya. "Aku juga nggak boleh menyerah dan meninggalkan Rahma sendiri." Bramantia meraih tangan Rahma. Pada saat yang sama, terdengar suara sirine pemadam kebakaran tiba. Rahma dan Bramantia saling pandang. Bramantia menoleh ke belakang untuk memastikan. Namun pada saat yang sama, api menyambar ke wajahnya dan Bramantia sangat terkejut sehingga ia limbung dan terjatuh ke belakang. Rahma berteriak histeris, "Mas Bramantya!"
Bramantia tergeletak di bawah sana, tak sadarkan diri. Bersambung.